Ke Aceh Besar. Di Aceh Besar itu terdapat kelok 9, tapi nggak tahu nih kelok 9 atau 12, nggak tahu gitu. Oke, jadi kita mendaki ke sini. Yang penting jangan lupa ngudut. Ejar, ejar. Berasa lagi dingin ya. Wari lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumpa lagi di edisi touring kali ini, bertepatan hari ini hari Minggu. Jadi kita mau touring ke Jalan Janto yang tembus ke Lamno. Jadi ini kita dari member Hai Aceh, ada beberapa orang, ini sekitar 12 orang kalau nggak salah. Jadi untuk jalannya itu tadi kita lewat dari Waduk Keliling. Nah, ini itu dari Jalan Indrapuri nih. Dari Jalan Indrapuri yang menuju ke Waduk Keliling lah. Ini ada berapa orang ya? Sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 unit kalau nggak salah ini. Jadi ini kita lewat Jalan Waduk, terus nanti ke tembusnya ini ke Janto dari Waduk Indrapuri. Cuman saya juga kurang tahu ini lewat mana, karena yang udah pernah pergi Om Jai, jadi kita ngikut aja dari belakang ini. Ini jalan yang ke Waduk Keliling. Oke, untuk San Mori hari ini kita ada dari berbagai macam komunitas, yang dari Hai Aceh, terus dari RPK, terus ada gabungan dari solo riding juga ada. Jadi untuk perjalanan kali ini terutama bagi saya ini baru pertama kali pergi ke jalan yang tembus ke Janto dan Lamno. Ya, dari Janto ke Lamno itu sekitar berapa jam ya? Kalau nggak salah ini dari sini mungkin sekitar 1 jam. Tapi jalan di sini tuh udah lumayan bagus, udah diaspal. Dulunya ini kan jalannya ya jelek sih bisa dibilang, cuman nggak terlalu jelek. Ini baru aja diaspal kayaknya. Kalau nggak salah ini entah lewat Siron ya. Ini mungkin kita jalannya lewat Waduk Keliling dulu nih. Oke guys, saksikan perjalanan kami San Mori dari Banda Aceh, lintas Janto ke Lamno. Dan kemungkinan kita nanti ke jalan yang baru dibuat yang katanya kelok 9 Aceh lah. Mungkin kita nanti duduk-duduk nyantai di situ. Jadi kami nanti nggak dari jalan itu kan katanya bisa tembus ke Lamno ya. Cuman kita nggak sampai ke Lamno lah. Mungkin cukup di jalan yang berkelok-kelok itu aja. Oke guys, saksikan terus perjalanan kami. Oke, jadi kita masuknya dari Waduk Keliling, terus dari Waduk Bendungan ini beloknya ke kiri. Kalau misalnya kita lurus itu udah pasti ke Waduk Keliling, berarti jalannya itu kita lewat kiri nih guys. Terus dari kiri ini, oh ngikutin arah jalan aja. Jadi dari kiri kayaknya ini jalan, bukan jalan baru juga ya. Mungkin ini jalan yang tembus ke Janto juga ini. Karena kami juga yang dari beberapa member baru pertama kali lewat jalan ini. Tapi untuk view pemandangannya cukup bagus di sini. Bisa lah untuk kita foto-foto di area sekitar sini. Oke guys, jadi ternyata masuknya udah betul dari Waduk Keliling terus lewat jalan ini. Ini juga termasuk area kawasan Waduk Keliling ini. Jadi seputaran sini juga Waduk Keliling, mau lewat Bendungan juga bisa, atau lewat dari kiri tadi awalnya. Ini tembusnya ke, kalau nggak salah nih ke Siron nanti nih tembusnya. Jadi buat kalian yang mau ke sini dan yang dari area pertama tadi ada gapuranya, bisa belok kanan juga bisa, atau belok kiri juga bisa. Cuman kalau dari kanan kita nggak tahu juga nih apa tembusnya ke jalan ini juga, karena jalan ini kalau nggak salah tembus ke Siron itu dan tembus ke Janto juga ini.
Dan untuk jalan di sini tuh agak lumayan ya, harus hati-hati kayak gini, ada yang berbatu-batu kerikil. Siron, jadi dari arah tadi Gapura Indrapuri terus kita lewati area Kampung Siron. Ini kita lurus saja ini. Jadi sekitar berapa ya? Ini mungkin sekitar 1 jaman ke depan atau 2 jam, karena dari sini ke Siron itu nggak terlalu jauh loh, udah mau dekat. Terus mungkin dari Siron itu kita ke Janto. Jalan tembusnya itu saya juga belum tahu nih lewat mana. Dan kemudian buat yang para bikers yang mau ke sini, kemungkinan di area jalan ruas Jalan Janto Lamno itu ya sediakan bekal untuk makanan yang mau camping di sana atau mau singgah duduk-duduk. Ya kabarnya di area situ kalau mau mencari makanan nggak ada yang jual, kayaknya nggak disediakan. Bagusnya kalian bawa bekal dari sebelum pergi gitu. Dan jangan lupa juga isi bensin sampai full, karena di daerah tersebut tidak menyediakan SPBU. Kemungkinan minyak eceran, cuma minyak eceran kan nggak mahal ya. Oke, ini kita udah memasuki Kampung Siron. Di area sini banyak penduduknya. Dari sini kita langsung lurus saja. Oke, lanjut. Oke guys, jadi kita udah memasuki Jalan Siron. Tadi dari tikungan yang kalau kalian ada masuk yang dijagain pagar, terus belok langsung ke kanan. Ini kita udah di Jalan Siron. Ini lurus saja ke Jalan Siron. Ini kalau nggak salah tembusnya ke Janto. Jadi nanti kalau misalnya kalian dari jalan yang di belakang itu pasti ada pintu masuk, dan biasanya dijagain sama anak-anak itu untuk masuknya. Nah kalau untuk masuknya di sini mungkin belum diminta bayar ya. Nggak tahu nih kedepannya apa, nanti kita dipungut biaya untuk jalan masuknya. Nanti kita lihat aja nih di depan kita. Oke guys, jadi kita ini udah memasuki kawasan jalan, kayaknya kelok 9, bukan kelok 9, ini kayaknya belum, ini masih permulaan awal mungkin memasuki jalan lintasnya. Ini jalan udah agak mulai menanjak, jadi buat kalian yang kesini harus hati-hati, karena di pinggiran sebelah sini itu nggak ada pembatas jalan ya, belum siap dibuat kayaknya. Ini rawan longsor juga nih kalau misalkan hujan, jadi harus ekstra hati-hati untuk jalan ini. Apalagi jalannya cukup mendaki nih, lebih mendaki dari Selawah. Jadi buat kalian yang motornya yang kurang akselerasi ya harus hati-hati. Apalagi ini udah mulai menanjak nih, jalannya udah mulai agak naik tinggi nih. Oh ternyata begini jalannya ya. Oke, buat kalian yang kesini harus betul-betul diperiksa nih keadaan motornya, cukup menanjak. Wih, banyak pasir-pasir kerikil di jalan, dan kemudian di sampingnya pegunungannya kayaknya ini baru dikeruk, cuman ya belum ada dipasang pinggiran apa itu namanya untuk penahan itunya jalannya. Ini juga bisa jadi rawan longsor nih daerah sini. Tapi kalau kita lihat dari view atas ini, pemandangan di bawah bagus juga ya. Wah, ini dia nih, harus betul-betul hati-hati. Buat yang motornya sering mogok ya, jangan, maksudnya untuk jalan yang seperti ini harus betul-betul diperiksa lah. Ini cukup menanjak ini jalannya, naik tanjakannya pun tinggi, apalagi yang berboncengan kayaknya agak susah nih. Itu yang di depan aja agak lumayan berat itu tarikannya, yang
PCX sama ADV, apalagi kalau masih standar ADV-nya agak susah untuk tanjakan yang begitu tinggi ini. Itu bahkan ada yang ketinggalan di belakang tuh. Ini lagi nih standing. Nah ini udah agak mulai datar, cuma nggak terlalu mendaki nih. Kalau kita lihat view-nya dari sini, pemandangan di bawah itu cukup bagus ya, apalagi dari atas ini tuh. Nah, kita bisa lihat di bawah itu cukup tinggi ya. Oke, jadi kita mau foto-foto dulu nih di sini. Berhenti sebentar. Nah, tapi untuk view-nya kurang bagus dari sini kayaknya. Oke, kita lanjut dulu nih. Kita cari tempat spot foto yang bagus. Kayaknya di atas masih ada nih. Jadi kalau kita lihat dari atas ke bawah sini, pemandangannya kalian bisa lihat cukup indah. Kalau misalnya hujan ini ya betul-betul harus hati-hati. Tapi udara di sini cukup, maksudnya lumayan dingin. Ini di indikator tapi 31 ya. Dingin-dingin pegunungannya terasa lah. Oke, dari atas ini pemandangan yang indah. Sepertinya gunung-gunung yang baru habis dikeruk ini. Dan sepertinya akan turun hujan. Kita lihat nanti kalau misalnya hujan, ini harus sediakan mantel. Atau di sini untuk tempat persinggahan juga nggak ada nih kayaknya. Pinggiran ini nggak ada yang jualan apa-apa. Dan di sini juga kosong. Jadi kita cari spot yang bagus untuk foto dulu. Dan kira-kira ini kita sepertinya sampai di jalan kelok berkelok. Katanya kelok 9. Kita nggak tahu nih ke depannya apa masih ada lagi nih, atau cuma sebatas di sini aja. Katanya sih jalannya kalau lurus terus itu tembusnya ke Lamno. Ini kan udah masuk kawasan Janto. Wah, pemandangannya indah sekali. Sepertinya kalau melihat posisi perjalanan itu ke depannya masih ada jalan yang berbelok-belok. Oke guys, jadi sepertinya ini jalannya masih terus panjang. Kita lihat, bisa lihat di atas sana itu jalannya masih sangat panjang dan masih mendaki. Jadi ini perjalanannya sekitar berapa kilo lagi kita nggak tahu, tapi ini masih di jalan kelok yang tadi. Untuk tanjakannya juga lumayan ini ya, apalagi yang berboncengan ya. Ini udah tarikannya nggak sanggup lagi nih kayaknya. Oke, jadi panjang. Kita lihat setelah mendaki dari atas ini apakah masih jalannya berkelok. Tapi dari atas ini spotnya itu bagus nih, apalagi ya dari sini bagus tuh. Cuma kita cari titik teratas untuk kita bisa dapat view ke bawah itu, pemandangan dari atas ke bawah. Oke, jadi kita lanjut lagi. Tadi nunggu yang lain ya. Dari atas ini kita bisa lihat pemandangan yang viewpointnya yang cukup indah. Jadi ini udah di atas. Oh, ternyata masih ada di depannya. Wah, lebih bagus lagi kalau kalian foto di depan itu, terutama yang bagian atas itu, yang paling ujung itu mantapnya luar biasa. Wah, ini jalannya menurun. Wow, harus ekstra hati-hati. Ada batu ini, kenapa ditaruh batu di jalan seperti ini? Wah, pemandangan yang cukup indah. Ternyata dari sini kita bisa melihat kota Aceh besar. Banda Aceh nggak nampak ya? Oh, kita ini dijepit di antara gunung-gunung, di tengah gunung. Wah, pemandangan yang sangat indah dari atas ya. Buat kalian yang mau ngerekam gitu harus profesional seperti abang yang di depan kita ini. Kalau nggak hati-hati bahaya nih kalian ngerekam pakai HP yang kayak gitu. Oke, kita kumpulkan tenaga untuk naik ke atas. Oh, ternyata lumayan juga ini mendakinya. Ya, ini udah mulai nih mendaki. Oke. Oke, gas. Kita
Tapi kita mencari titik teratas tadi untuk bagus foto. Oke, tapi ini kan kalau seandainya hujan, nah ini agak lumayan rawan longsor kalau kita lihat dari sebelah kanan kita. Jadi kalau seandainya sekiranya di sini hujan, kalian jangan terlalu lama di sini karena di sini agak lumayan nih longsornya ini kalau hujan di atas ini. Oke, jalannya cukup mendaki buat metik-metik yang tenaganya kurang. Segera di bore up lah untuk bisa naik kayak gini nih. Contohnya ini nggak sanggup naik nih. Nah, contoh juga ini nggak sanggup naik ini, kayaknya masih standar, masih nggak sanggup. Wah, ternyata juga rame di sini. Aduh, ini kok ada batu di jalan, bahaya juga nih. Oke, jalannya. Apakah ini titik teratas? Ternyata di depan belum diaspal. Oke, jadi kita mendaki ke sini. Aduh. Tes tapak ejer baru dulu ya kan. Ejer. Bisa lah, ha. Nggak ada aku pegang-pegang, ha. Ejer baru nih. Lengket lah ejer nih. Dari ada pas apa udah di sini, balik arah ya. Jadi kita udah sampai mana nih? Kita sudah sampai ke Kelok 9 ya. Kelok 9-nya Aceh. Iya dong. Jelas. Berasa lagi dinginnya. Kepala Ramadan itu berbarengan. Satu kembali boleh ya sebelum. Oke, ringan ya? Nggak ada. Ini dari atas sekitar 3 kilo ke bawah, langsung naik ke atas. Tapi jarak sini ke motor biasanya langsung depan. Ke sana. Honda kita di mana? Di sana. Honda apa kereta? Kita kan motor. nggak ada yang Yamaha di sini. Oh iya juga. Nah, Honda semua. Itu pas naik dari situ jadi yang agak berat tuh. Oke guys, jadi setelah kita dari atas tadi, ini kita mau turun. Ini jalan menurun lumayan kencang juga ini dari atas. Jadi kalau tadi sana yang kita lurus terus ke depan itu jalannya belum siap diaspal, masih kerikil batu-batu. Jadi kita cuman sampai di puncak ini aja dulu. Jadi ini kita mau cari spot yang bagus untuk foto-foto. Terus kalau turun dari apa namanya, dari jalan ini ya, ini lumayan nih mendakinya nih. Coba kita gas aja nih. Lumayan kencang. Oke, kita naik. Tarik gas. Lumayan mendaki ternyata jalannya. Oke, mantap. Oke, jadi kita mau nyari tempat spot untuk yang kita udah sediakan alat steam untuk ngopi-ngopi. Ini ada spot yang bagus, apalagi kalau di sana itu bisa untuk foto-foto. Dan buat kalian yang mau kesini, mungkin mau singgah sebentar, duduk-duduk, ya bagusnya bawa bekal dari rumah, dari sebelum kalian berangkat. Nah, ini spot fotonya bagus nih. Oke, jadi kita mau foto dulu kemungkinan di situ. Oke, kita udah di puncak Gerute.
kok guru teh. Puncak apa namanya? Kelok 9 Janto. Ini jalannya menanjak dari bawah. Sekitar berapa kilo nih ya? Ini keloknya ada 9 di sini. Oh hitung ada nggak 9? 1, 2, 3. Tapi ini jalanan di sini yang parah nih. Ini kalau longsor ngeri juga nih. Ini kan Nah, ini kan ya ini bekasnya nih kalau hujan. kalau Oke. tadi kita hitung Bang ya. Yang pertama nggak kita Iya. Lebih tadi kalau Yang di atas sana juga ada tadi. Jadi kan guys, kalau Anda jalan-jalan kemari itu jangan lupa pergi ke Aceh Besar. Di Aceh Besar itu terdapat kelok 9, tapi nggak tahu nih kelok 9 atau 12, nggak tahu kita. Jadi Anda tuh bisa kemari, view-nya cukup bagus. Bagi warga-warga lokal maupun kota Banda Aceh, ayo kemari. Yuk, mari guys. Oi. Di dalam situ. Olah. Guys, jadi kita baru aja udah siap San Mori ke Kelok 9 Janto, kata orang-orang Kelok 9. Jadi ini kita mau lanjut perjalanan pulang ke Banda Aceh sekitaran 45 menit lah. Jadi dari tempat tadi yang kita di apa itu namanya Siron, ini juga sebenarnya masih termasuk Bukit Siron. Jadi di sini sebenarnya kalau kalian mau jalan-jalan atau liburan di pinggiran, kalau ke belakang, arah belakang lagi itu masih banyak di tempat spot untuk ya kayak liburan gitu atau sekedar duduk-duduk nongkrong seperti yang kami lakukan tadi sebelumnya. Jadi itu di perbatasan bukit, bukan perbatasan, di area Bukit Sironnya. Jadi ini kita kembali pulang ke rumah, tapi sebelum pulang kita menikmati pemandangan di sekitar seputaran area ini, masih termasuk Aceh Besar lah ya. Dan untuk ini juga lumayan cukup seru juga. Jadi untuk kalian yang ingin berliburan ke sini, biaya masuk ke tempat yang di pinggir apa tuh sungai tadi itu mungkin sekitaran diminta uang 5.000 lah untuk pulangnya. Oke, untuk jalanan di sini lumayan bagus. Dan yang terpenting itu kalian harus membawa power bank. Ya, seperti kami tadi, untuk misalnya kalian keperluan membawa HP, jadi kalau HP-nya habis baterai dan kalian nggak ada power bank, karena di area sini ya nggak ada listrik dan juga sinyal juga agak susah ini. Jadi kalau memang di motor kalian ada adapter untuk mengecas seperti ini, ya itu lebih bagus. Jadi tinggal sediakan kabel, langsung colokin ke motor, jadi ngecas dia.
Tapi kalau emang nggak ada ya solusinya kalian harus bawa power bank. Apalagi kalian bawa HP atau bawa kamera itu memang sangat dibutuhkan lah untuk liburan seperti ini. Oke guys, mungkin video touring atau San Mori kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan silakan komentar di bawah ini kita akan kemana lagi kita telusuri area Aceh ini. Sebenarnya videonya juga udah banyak ini ya, video saya sebelumnya touringnya. Jadi kemungkinan nanti saya akan mengupload ulang video touring yang di channel yang udah dihapus sebelumnya. Nanti video yang pernah touring ke Medan, ke Sibeabea, ke Samosir, nanti akan saya upload ulang. Walaupun yang di kamera sebelumnya itu ya hasilnya masih, maklumlah kamera Brika, jadi agak burik-burik sedikit lah. Mungkin yang video yang kita upload ulang nanti nggak terlalu panjang lah, sekedar mungkin durasi 5 menit atau 10 menit lah. Oke guys, jangan lupa di subscribe di bawah ini. Wah, ini jalannya udah ditutup. Ini kira-kira dikasih masuk nggak ya? Wah, ternyata bisa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Komen di bawah ini kemana lagi kita akan touring. Oke, see you. Bye bye.